Jadi kaitannya dengan pembelajaran terpadu ini, nah ini kok video saya mati ya. Kaitannya dengan pembelajaran terpadu, bagaimana sih kaitan antara kompetensi dasar dengan keterpaduan itu? Ini yang paling penting sebetulnya. Karena kalau kita merujuk pada Permendikbud 24 tahun 2016 tentang KIKD ya, kalau kita masih menggunakan paradigma kompetensi dasar kan itu yang dijadikan rujukan. Nah, di sana kan sudah semua. Tapi bagaimana agar keterkaitan antara kompetensi dasar itu sendiri, kemudian dari mata pelajaran apa? Karena kita kan terpadu tematik. Artinya kita menggabungkan tema satu dalam mata pelajaran apa dengan tema yang lain pada mata pelajaran yang lain kan gitu. Jadi antara mata pelajaran, kemudian kompetensi dasarnya apa, hasil belajarnya akan dicapai apa, dan juga indikatornya. Ini yang paling penting nih. Jadi hasil belajar dan indikator yang akan dicapai inilah yang harus diperhatikan ketika guru akan mencari kompetensi dasar yang akan dicapai keterpaduannya. Ya, ingat. Jadi yang harus dilihat sekali itu adalah hasil belajar dan juga indikator. Contohnya begini. Contohnya ketika kita akan mengambil tema dari bahasa Indonesia. Temanya misalkan mendeskripsikan binatang di sekitar kita ya. Binatang di sekitar kita itu kan bermacam-macam. Tetapi yang akan dicapai hasil belajarnya itu misalnya mendeskripsikan binatang di sekitar kita secara rinci dengan ciri-ciri, misalnya menggunakan kalimat yang runtut, misalnya binatang buas seperti apa, binatang yang unggas seperti apa gitu, yang runtut. Ini kan bahasa Indonesia. Nah, di sini di dalam bahasa Indonesia ini indikator yang akan dicapai itu misalnya menirukan gerak dan suara binatang tertentu. Nah, ini dalam bahasa Indonesia ini kan ada yang namanya pelafalan ya. Jadi menirukan gerak dan juga suara. Misalnya kambing seperti apa, binatang buas, misalnya harimau seperti apa. Kan tadi kan tergantung pada hasil belajar yang akan dicapai, binatang buas atau apa gitu kan. Kemudian menjelaskan secara rinci binatang sesuai dengan nama-namanya. Misalnya suaranya seperti apa, ini namanya binatang apa gitu ya. Kemudian hidupnya di mana, ini termasuk binatang apa. Nah, begitu. Itu dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang gimana dalam IPA? Nah, hasil yang akan dicapai dalam pembelajaran IPA ini agar nanti terpadu gitu ya. Misalnya mengidentifikasi bagian-bagian utama dalam tubuh hewan dan kegunaannya. Nah, ini tadi sedikit nyambung ya dengan dengan yang ada di bahasa Indonesia hasil belajarnya, ya enggak? Ya kan? Nah, makanya di sini ada keterhubungan, keterpaduan. Nah, indikatornya nanti di IPA ini misalnya membuat daftar bagian utama tubuh hewan, misalnya seperti binatang buas yang tadi, kucing bagian utamanya apa saja gitu kan. Kemudian bisa juga hasil belajar yang akan dicapai menceritakan dan menggambar bagaimana binatang-binatang yang tadi itu yang ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini kan nyambung tuh. Ini dalam IPA. Nah, misalnya sekarang dalam mata pelajaran yang lain, biar temanya itu ada keterpaduan, misalnya dalam kerajinan tangan, atau kalau sekarang namanya apa? Seni budaya SBDP ya. Ya. Nah, itu misalnya KD-nya misalnya menanggapi berbagai unsur rupa bintik, garis, bintik. Ya, SBDP ya. Kemudian hasil belajarnya nih misalnya mengkomunikasikan gagasan imajinatif, hasil pengamatan benda-benda di alam sekitar. Nah, ini kan nyambung tadi dengan tema yang ada di bahasa Indonesia dan yang ada di IPA. Nah, nanti indikatornya di SBDP ini misalnya mengungkapkan perasaan ketertarikan pada objek yang diamati dengan berbagai unsur rupa dan perpaduannya. Nah, di sini yang ditekankan kan lebih pada nuansa seninya ya. Kalau seni rupa berarti mungkin di sana nanti akan tergambar
Kalau bentuknya gambar ya gambar, oh berarti binatang yang tadi itu digambarkan dalam IPA dan Bahasa Indonesia seperti ini loh kalau digambarkan. Nah begitu. Jadi unsur yang paling penting dalam pembelajaran terpadu ketika kita bicara masalah kompetensi dasar adalah bagaimana mengaitkan KD yang satu pada mata pelajaran A dan mata pelajaran yang lainnya, dan juga hasil belajar serta indikator. Itu yang paling utama dipikirkan ya, agar nanti tercapai atau diperoleh keterpaduan. Nah, jadi match gitu. Begitu ya. Bisa bisa dijadikan referensi tambahan ya. Oke? Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, dilanjut ya. Tadi pertanyaan silabus belum dijawab, monggo silakan. Ya. Silakan Mbak Sita mau menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Mas Ayub. Siapa Mas? Mas Ayub. Mas Ayub ya. Ya, jadi gini, sebetulnya idealnya setiap guru itu kan memiliki kompetensi untuk membuat bahan perencanaan pembelajaran ya, baik itu silabus, program tahunan, program semester, rancangan pembelajaran yang berupa RPP dan lain-lain. Tetapi karena suatu hal, kadang-kadang pekerjaan guru itu abrek-abrek ya enggak? Ya Bu, sehingga untuk membuat administrasi yang sebegitu banyaknya, akhirnya waktunya habis, sehingga untuk mengembangkan dirinya itu kekurangan waktu. Karena kalau dipikir-pikir administrasi ya gitu-gitu aja gitu kan, pengembangan dirinya mungkin dianggap tidak terlalu signifikan gitu. Nah, oleh karena itu kemudian dari Pak Menteri sendiri menawarkan, yang akhirnya nanti jadi kebijakan, di awal menawarkan dulu, apakah guru memang tidak usah terlalu terbebani oleh administrasi. Akhirnya diputuskanlah pada tahun 2019 bahwa guru dipangkas betul ini administrasinya, yaitu dengan penyederhanaan RPP. Ini baru RPP kan? Tetapi sebetulnya paradigmanya itu untuk meringankan. Jadi paradigmanya itu untuk meringankan beban guru yang terlalu syarat dengan administrasi. Oleh karena itu dipangkaslah beban-beban itu dan diberikan kemerdekaan kepada para guru untuk membuat perangkat pembelajaran yang praktis sesuai dengan kondisinya tapi tidak mengikat begitu. Akhirnya kebijakan itu berubah kemudian karena munculnya kurikulum prototipe ya, kurikulum awalnya kurikulum opsi ya, kurikulum darurat, atau mau masih menggunakan K13 juga boleh. Nah, ini kemudian muncullah istilah baru seperti KOS, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian ada lagi istilah alur pembelajaran, tujuan alur pembelajaran, TAP, sampai pada modul ajar. Lah modul ajar ini kalau dalam paradigma K13 kan RPP sebetulnya. RPP tapi di situ sangat lengkap. Nah, ini kan akhirnya jadi kontroversi dengan yang tadi kebijakan katanya mau disederhanakan. Tapi kenapa jadi ada modul yang isinya sangat lengkap? Tetapi di balik itu, kalau misalnya guru mau membuat secara konsisten modul ajar itu, ini yang betul-betul literate, karena daya literasinya sangat tinggi. Sehingga kalau guru mau konsisten membuat modul ajar yang diawali dari membuat KOS, kemudian ada CP di situ, ada alur pembelajaran, tujuan alur pembelajaran sampai ke modul ajar, guru betul-betul menjadi literate gitulah. Daya literasinya sangat tinggi. Nah, kemudian banyak juga keluhan. Waduh, kalau begini waktu kita habis lagi nanti untuk administrasi gitu kan. Nah, akhirnya diringankan juga nih di belajar.id. Apakah sudah ada yang pernah mengakses belajar.id? Mahasiswa di sini? Belum pernah. Belum ya, memang harus punya akunnya, akun SIM PKB-nya ya. Kalau sudah guru kan bisa tuh terdaftar di Dapodik, kemudian nanti minta akunnya bisa ya melalui Dapodik itu. Nah, akhirnya di belajar.id tuh sudah difasilitasi dengan berbagai macam perangkat ajar.
yang guru sangat memungkinkan bisa mengakses, ada modul, ada segala macam, pokoknya semua perangkat ajar guru itu baik itu baik itu materinya maupun rancangan pembelajarannya sudah semuanya di situ. Ini artinya bahwa semua yang dibutuhkan oleh guru itu sudah terakomodir di sana. Sehingga pertanyaan Mas Ayub tadi, bolehkah jangankan hanya nama dan tahun lah, itu modulnya sudah disediakan di sana. Ini tentu berdampak ya. Dampaknya ada positif, ada negatifnya. Positifnya ya jelas guru-guru itu terbantu. Tapi negatifnya silakan nanti didiskusikan oleh mahasiswa. Dampak negatif sekiranya semuanya sudah difasilitasi, jadinya seperti apa? Ini saya tawarkan aja nih, biar nanti didiskusikan pada momen yang lain atau sebagai bahan refleksi saja ya. Seperti itu ya Mas Ayub ya. Begitu ya. Ya Bu, Jadi terima kasih jawabannya. saya menjawab dari sejak paradigma K13 yang masih menggunakan nomenklatur silabus KIKD sampai pada kurikulum yang terbaru ini. Jadi mahasiswa tahu bagaimana pemetaannya ini, guru-guru ini sudah diperlakukan seperti apa gitu ya. Oke, demikian. Saya kembalikan lagi kepada pemakalah atau presenter. Terima kasih Ibu sudah menambahkan banyak banget. Oke. Oke, selanjutnya apa? Punya Bu? satu kelompok Mungkin lagi. Kelompok selanjutnya aja Iya, ya, Bu. kelompok selanjutnya aja. Kita beri apresiasi dulu untuk kelompok 4 yang sudah sangat luar biasa. Yuk kita beri tepuk tangan ya, apresiasi. Oke, terima kasih ya kelompok 4 yang sudah berusaha, meskipun tadi dikatakan banyak gangguan sinyal dan lain-lain, tapi ya sudah bagus lah. Itu juga saya tertarik tuh, ada slide-slide yang moto dari modul bagian dari kreativitas. Tetapi nanti akan saya ajarkan bagaimana caranya agar kita kepengen mengutip teks, males ngetik, tetapi mahasiswa bingung gimana caranya biar nggak dipoto-foto kayak tadi. Ada itu dengan aplikasi, biar nanti teks-teks itu bisa langsung di fotokopi, muncul tulisan teksnya, tapi agak beberapa langkah ya. Jadi kalau saya sampaikan di sekarang ini momennya kurang tepat karena untuk presentasi yang kelompok 5 dulu. Nanti kalau ada bonus-bonus waktu baru saya sampaikan. Gitu ya. Silakan. Ya, baik, Bu. Ya. Terima kasih. Ada kelengkapan pembelajaran yang disesuaikan guru. Next. Dua penilaian bentuk alat penilaian dalam pembelajaran terpadu. Ada bentuk penilaian alternatif. Pembelajaran terpadu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada penyusunan dan penyajian laporan. Yang langkah-langkah kegiatan perencanaan meliputi yang A, merumuskan tujuan penilaian, ada identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, melihat sejauh mana aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, yang keempat ada rubrik. Guru dapat menyusun kriteria penilaian secara kolaboratif dengan melibatkan siswa sehingga anak